Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Noftiana dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan program komunikasi terkait penyusunan proposal rencana aksi program komunikasi yang saya buat dengan tema rencana aksi program komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Struktur planbook yang saya buat terkait program ini pertama-tama pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang sendiri menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental dalam mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Gangguan mental dapat menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas, hubungan sosial, dan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah sasaran. Sasaran dari program ini adalah masyarakat umum yang khususnya adalah remaja dan dewasa muda. Remaja dan dewasa muda adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk tetap menjaga kesehatan mental. Pada selanjutnya yaitu bagian bab 2, yaitu analisis situasi. Analisis situasi adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami situasi yang ada dan mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, program kesehatan mental analisis situasi sangat penting untuk memahami situasi di mana kesehatan mental di Indonesia dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dalam analisis situasi ini dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu yang pertama analisis lingkungan, di mana menjelaskan tentang situasi kesehatan mental Indonesia termasuk prevalensi gangguan mental dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang kedua adalah analisis target, di mana menjelaskan tentang karakteristik dan kebutuhan target audiens termasuk remaja dan dewasa muda. Dan yang ketiga adalah analisis kompetitor yang menjelaskan tentang program-program kesehatan mental yang sudah ada dan bagaimana program ini berbeda dan lebih efektif. Dan pada bagian ketiga, bab 3, yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah rencana untuk menyampaikan pesan kepada target atau audiens dengan efektif dalam konteks program kesehatan mental, di mana strategi komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Pada bagian strategi komunikasi ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan komunikasi. Di sini menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai melalui program ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Yang kedua adalah pesan. Pesan sendiri menjelaskan tentang pesan yang ingin disampaikan, yaitu bahwa kesehatan mental adalah penting dan bahwa gangguan mental dapat diatasi. Dan yang ketiga adalah kanal komunikasi, di mana menjelaskan tentang kanal-kanal komunikasi yang akan digunakan seperti media sosial, acara televisi, atau kegiatan komunikasi. Dan yang selanjutnya, pada bagian selanjutnya yaitu bab 4, yaitu rencana aksi. Rencana aksi adalah rencana detail dan terperinci untuk melaksanakan program kesehatan mental. Rencana aksi ini akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait jadwal pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan. Dari ketiga yang
akan dijelaskan pada rencana aksi, yaitu tadi satu kegiatan yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti kampanye melalui media sosial, acara televisi, dan kegiatan komunitas. Dan yang kedua yaitu jadwal, di mana di sini akan menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah anggaran. Anggaran di sini menjelaskan tentang anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program agar program ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada bab selanjutnya yaitu bab 5, evaluasi dan pengawasan, di mana evaluasi dan pengawasan adalah proses yang sangat penting dalam melaksanakan program kesehatan mental, karena evaluasi dan pengawasan akan membantu kita untuk mengetahui apa yang perlu kita laksanakan setelah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak diinginkan, dan di mana terdapat 3 komponen penting, yaitu indikator evaluasi, di mana menjelaskan tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental. Dan yang kedua adalah metode evaluasi, di mana di sini akan menjelaskan tentang metode evaluasi yang akan digunakan seperti survei dan analisis data. Dan selanjutnya yang ketiga itu pengawasan. Pengawasan sendiri menjelaskan tentang bagaimana program ini akan diawasi dan dievaluasi secara terus-menerus. Maka dari itu, menurut saya program ini sangat penting karena kesehatan mental sendiri adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya kesehatan mental dan akan adanya stigma terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma tentang terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Maka dari itulah pendapat yang saya berikan terkait penjelasan tugas perencanaan program komunikasi yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.